Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusril Iza Mahendra, NIM 41 2018 098, akan bahas mengenai bagaimana cara dan waktu yang tepat dalam melaksanakan evaluasi kerja. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan perlu melakukan evaluasi. Manfaat yang dapat dirasakan yaitu untuk menciptakan sistem penilaian dan penghargaan yang efektif bagi karyawan di suatu perusahaan. Tujuan dilakukannya evaluasi yang pertama itu untuk memberikan penghargaan bagi karyawan dengan kinerja baik. Jadi momen ini digunakan untuk para manajer untuk mengukur kinerja individu maupun kelompok selama jangka waktu tertentu. Dari sinilah ditentukan siapa saja karyawan terbaik dan kompensasi apa saja yang akan diberikan. Bagi karyawan, penghargaan ini dapat meningkatkan kepuasan dan semangat kerja. Karyawan yang bahagia dan bersemangat memiliki produktivitas lebih tinggi, sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaan yang lebih besar lagi. Yang kedua, untuk mengetahui aspek yang harus diperbaiki. Evaluasi kerja juga menunjukkan bagaimana aspek yang harus diperbaiki oleh karyawan agar bisa bekerja dengan efektif. Akan tetapi hal ini dapat menjadikan evaluasi kerja sebagai suatu hal yang negatif. Contohnya karyawan bisa membahas bagaimana kesulitan terkait pekerjaan selama evaluasi kerja. Jika seseorang karyawan memiliki skill yang kurang, maka ini adalah kesempatan yang tepat untuk mencanangkan sebuah program pelatihan. Yang ketiga, untuk melindungi perusahaan secara hukum. Perusahaan berhak memutuskan hubungan kerja bila karyawan melakukan kesalahan yang amat fatal, tidak mampu memenuhi kewajiban, atau memiliki masalah lain yang berpengaruh terhadap perusahaan. Yang terakhir itu tujuannya untuk menentukan pelatihan karyawan yang tepat. Setelah perusahaan tahu kelemahan dan kelebihan karyawan melalui proses evaluasi tadi, maka dengan begitu perusahaan dapat menentukan jenis training apa saja yang perlu dilaksanakan guna mendorong kemajuan karyawan di perusahaan tersebut. Melalui program itu, harapannya itu dapat mendapat pengetahuan karyawan, meningkatkan skill, baik pengangkat karir. Diharapkan dengan pelatihan ini karyawan akan mendapat kontribusi maksimal bagi perusahaan. Selanjutnya untuk masalah cara pelaksanaan evaluasi kinerja. Langkah yang perlu dilakukan tim evaluator saat mengadakan evaluasi kerja. Yang pertama itu lakukan evaluasi kerja sesuai kebutuhan. Evaluasi kerja karyawan biasanya dilakukan sebanyak 1-2 kali setiap tahun. Kalau dalam hal ini Bapak kan jelaskan 1 bulan sekali. Jadi HR dan manajer dapat mengadakan evaluasi berkala setiap beberapa bulan agar karyawan dapat mempersiapkan diri. Rentan waktu adalah hal yang penting dalam evaluasi kerja. Perkembangan karyawan tidak dapat dilihat bila evaluasi terlalu sering dilakukan. Namun evaluasi yang terlalu jarang juga tidak baik, karena masalah yang ada jadi sulit tersampaikan. Selanjutnya itu untuk evaluasi kerja dengan tatap muka. Tim evaluator bisa memberikan daftar evaluasi kepada karyawan dalam bentuk tulisan, sebagaimana gambaran awal. Akan tetapi, tulisan tidak dapat menggantikan evaluasi kerja yang dilakukan secara tatap muka. Melalui tatap muka, interaksi antara karyawan dan tim evaluator menjadi lebih efektif. Kedua pihak dapat saling menyampaikan, mendengarkan, menanggapi, serta saling berdiskusi satu sama dengan lain, sehingga lebih enak dalam menyampaikannya. Selanjutnya itu bersikap jujur. Setiap orang yang mengevaluasi karyawan harus mampu bersikap jujur dan berkata apa adanya. Jelaskan pesanmu dengan singkat dan jelas tanpa menutupi kesalahan yang memang perlu diperbaiki. Pada akhirnya, diskusi mengenai kinerja karyawan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Jadi sampaikanlah semua poin evaluasi secara jujur pada karyawan agar ia dapat mengevaluasi diri sendiri dan untuk kemajuan perusahaan kita. Selanjutnya untuk memilih kata-kata yang sesuai. Memilih kata-kata yang sesuai ini maksudnya
tidak boleh merendahkan karyawan, tidak menyinggung, saya rasa boleh, tapi cuman tidak boleh terlalu dalam. Itu semua demi kemajuan perusahaan dan karyawan itu sendiri. Yang nomor 5, ajak berdiskusi. Dengan kita mengajak berdiskusi karyawan, kita katakan apa yang kurang dari mereka, eee, hal-hal apa saja yang perlu dievaluasi dan diperbaiki dan bagaimana cara mengatasi itu, maka harapannya karyawan menjadi termotivasi untuk lebih baik lagi, eee, dan perusahaan yang kita pimpin juga menjadi lebih baik. Untuk, kapan evaluasi kerja karyawan dilakukan? Untuk kapannya itu ada yang tahunan, semi-anual, kuartal, dan berbagai macam lagi. Eee, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, nasrun minallah wa qarib, wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.